Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa ajallil mursalin sayyidina walana Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kajian kita dalam memahami dan membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang insyaallah kita hari ini di video ini akan membaca bagian kedua dari bab ke-6 yang semoga Allah Ta'ala memberi manfaat dan keberkahan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil lil Imam Al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iril lam aw salihin fid dharain amin fi kitabihi Al-Adabil Mufrad babu jazaa'il walidain wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal an Abi Hazim an Abi Murrah maula Aqil anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bidil hulafah fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar qala fa idza arada an yakhruj waqafa ala babiha faqala assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh fataqul wa alayka ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh fayaqul rahimakillah kama rabbaitini saghira fataqul rahimakallah kama barartani kabira thumma idza arada an yadkhul sana'a mithlah. Bab balasan bagi kedua orang tua dari Abu Murrah rahimahullah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Marwan untuk menggantikannya, dan Abu Hurairah sendiri tinggal di Dzul Hulaifah. Ia berada di satu rumah dan ibunya berada di rumah yang lain. Setiap kali Abu Hurairah akan keluar dari rumahnya, ia berdiri di pintu rumah ibunya dan berkata, salam sejahtera bagimu wahai ibundaku, dan pula rahmat Allah dan berkahnya. Ibunya pun menjawab, kau pun wahai putraku mendapatkan hal yang sama, juga rahmat Allah dan berkahnya. Lalu Abu Hurairah berkata, semoga Allah merahmatimu layaknya engkau mendidikku di waktu kecil. Dan ibunya pun menjawab, dan semoga Allah pun merahmatimu seperti engkau berbakti ketika kamu dewasa. Dan setiap kali Abu Hurairah mau masuk rumahnya, ia melakukan hal yang sama. InsyaAllah untuk hadis yang ke-12 atau ketiga dari bab ini, kita akan menjelaskannya di hadis yang kelima dari bab ini, atau hadis ke-14, karena hadis ini terulang dua kali dengan tempat yang terpisah. Maka kita akan membaca hadis yang setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Atha ibn Sa'ib an Abi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyan faqala sallallahu alaihi wasallam irji' ilaihima wa adhikhuma kama abqaitahuma. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat hijrah, dan ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah pun bersabda, kembalilah kepada keduanya, buatlah mereka tertawa seperti engkau telah membuat mereka menangis. Seperti yang telah kita terjemahkan barusan, bahwa orang ini mendatangi Rasulullah SAW untuk berbaiat hijrah, yang artinya ia juga siap untuk jihad. Seperti di hadis yang lainnya bahwa dia datang untuk membaiat Rasulullah dan berjihad dengan perintah Rasulullah SAW. Akan tetapi seperti diceritanya, ia meninggalkan kedua orang tuanya menangis karena dia keluar meninggalkan orang tuanya, dan orang tuanya mengkhawatirkan dia. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk kembali kepada ayah ibunya, seperti telah membuat mereka berdua menangis, maka sekarang buatlah mereka berdua tertawa. Hanya saja di sini ada masalah yang mungkin harus kita sampaikan, bahwa jihad yang dimaksud di hadis ini adalah jihad yang bukan wajib, atau katakanlah jihad yang fardu kifayah, yang artinya semisal ada jihad yang memang diwajibkan kepada semua umat Islam. Semisal di sebuah daerah diserang oleh orang kafir, maka semua orang Islam harus melawan di situ, maka di sini adalah jihad yang wajib ain, wajib untuk setiap individu. Tapi ketika wajib kifayah atau fardu kifayah, maka ketika ada orang lain yang sudah melakukan, orang yang lainnya tidak harus ikut melakukan. Karena itulah Rasulullah SAW di sini memerintahkan orang tersebut untuk kembali, karena jihad ini yang ia ingin bergabung adalah jihad yang fardu kifayah, bukan jihad yang wajib secara individu bagi orang tersebut. Jika ada jihad yang wajib bagi individu, maka
mendapatkan izin orang tua adalah sebuah kesunahan. Dan dari hadis ini pula kita bisa mengambil pelajaran bahwa seseorang tidak boleh mengganggu dan menyakiti kedua orang tuanya. Maka ia sudah selayaknya untuk selalu meminta izin kepada keduanya, dan ini adalah hal yang baik. Karena di hadis lain Rasulullah SAW bertanya, fatabtaghil ajra min Allah, ketika orang tadi datang dan meminta izin untuk ikut Rasulullah hijrah, Rasulullah bertanya, fatabtaghil ajr, kamu menginginkan pahala dengan berjihad, pahala dari Allah Ta'ala dengan berjihad? Ia mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, farji ila walidaik fa ahsin suhbatahuma, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada keduanya. Karena birrul walidain atau berbakti kepada keduanya adalah kedua orang tua, yakni berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu yang sangat agung untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Auza'i, salah satu mujtahid mutlak, bahwa beliau pernah ditanya, ada seseorang yang menginginkan untuk ikut perang dan dia punya dua orang tua. Salah satu orang tua mengizinkan perang dan satunya lagi melarang dia untuk perang. Maka Al-Imam Al-Auza'i mengatakan orang tersebut tidak boleh ikut perang. Lalu dikatakan lagi, bagaimana jika ayahnya ikut perang dan ingin membawa anaknya untuk membantu dia di tengah peperangan, sedangkan ibunya melarang? Maka Al-Imam Al-Auza'i mengatakan jangan ikut perang. Pertanyaan yang lainnya, bagaimana jika kedua orang tuanya kafir, melarang dia untuk ikut perang? Maka Al-Imam Al-Auza'i mengatakan jangan ikut perang, dengan catatan jika memang ibunya atau ayahnya melarang dia perang untuk melemahkan umat Islam, maka wajib ikut perang. Tapi jika ibu atau ayahnya melarang ia untuk perang meskipun kafir, tapi dengan tujuan agar anak tersebut membantu keduanya, maka tetap tidak boleh ikut perang. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilahi qala haddatsana Abdurrahman ibn Syaibah qala akhbarani ibnu Abdul Fudaik qala haddatsani Musa an Abi Hazim anna Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talib akhbarahu annahu raqiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Aqiq fa idza dakhala ardah saha bi a'la sautih alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah taqul wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh yaqul rahimakillah kama rabbaitini saghira fataqul ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira. Qala Musa kana ismu Abi Hurairah Abdullah bin Amr. Dari Abu Murrah bahwa suatu hari ia bersama Abu Hurairah menuju rumahnya di daerah Al-Aqiq. Sesampainya di sana ia mengucap dengan suara keras, salam sejahtera, rahmat Allah dan berkahnya semoga tercurah bagimu wahai ibundaku. Beliau pun menjawab, dan kepadamu pula semoga selalu tercurah salam sejahtera, rahmat Allah dan berkahnya. Lalu Abu Hurairah berkata, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau mendidikku ketika kecil. Ibunya pun menjawab, wahai putraku, dan engkau pula semoga Allah membalasmu dan meridaimu seperti engkau telah berbakti kepadaku sewaktu kamu dewasa. Kisah ini, teman-teman yang saya hormati, sangat indah sekali, tapi di sana ada riwayat yang lebih sempurna yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Wahab, Imam Al-Marwazi dan Ibnu Abi Dunya, bahwa dulunya ibu dari Abu Hurairah ini adalah seorang yang musyrikah, kafirah, yang kafir di zamannya Rasulullah SAW. Dan suatu hari ibundanya memperdengarkan hal yang tidak enak, yakni dia menghina Rasulullah SAW di depan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun menangis sedih dan mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ibuku telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas tentangmu, maka ya Rasulullah doakanlah ibuku. Rasulullah pun mendoakan ibu dari Abu Hurairah dan mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berilah hidayah kepada ibu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah pun kembali dan ternyata Allah Ta'ala telah mengijabahi doa dari Rasulullah SAW, doa kekasihnya SAW. Lalu ketika sampai di rumah ibunya, Abu Hurairah mendengar suara percikan air. Ketika Abu Hurairah ingin masuk kepada ibunya mengatakan, berhenti dulu ya Abu Hurairah, tunggu. Sembari ibunya tersenyum, lalu ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pun langsung berlari kembali dengan menangis kembali kepada Rasulullah SAW. Hanya saja saat itu beliau menangis bahagia dan memberitahukan Rasulullah SAW bahwa ibunya telah mendapatkan hidayah dan sekarang telah masuk Islam. Sejak saat itulah Abu Hurairah melakukan hal yang kita baca di hadis ini, bahwa setiap kali beliau datang kepada ibunya
Beliau menyatakan, "Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah, wahai ibundaku, wassalamualaikum." Dan ibundanya mengatakan, "Waalaikumsalam wahai anakku." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Rahimakillah kama rabbaitini shaghira." Wahai ibundaku, semoga Allah Ta'ala merahmatimu seperti engkau telah mendidikku ketika waktu kecil. Dan ibunya juga mengatakan, "Ya bunayya wa anta fajazakallah khairan wa radiya anka kama baratana kibira." Wahai Abu Hurairah, dan engkau pula, semoga Allah membalasmu dan meridhoimu seperti engkau telah berbakti kepadaku sewaktu kamu dewasa. Dan ini adalah cerita yang sangat indah sekali, bagaimana Abu Hurairah sangat menyayangi, mencintai ibunya dan berbakti kepada beliau. Dan bukan hanya di titik ini saja, tapi ada dua kisah lain yang juga diceritakan oleh para ulama tentang Abu Hurairah, bahwa beliau, Abu Hurairah selalu seringkali menggendong ibunya ketika ibunya ingin kemana-mana, karena ibunya di waktu masa tuanya beliau buta dan sangat membutuhkan putranya. Dan kisah yang lainnya bahwa Abu Hurairah selain haji yang wajib, beliau tidak pernah lagi haji sunnah, karena beliau lebih memilih untuk menjaga ibunya sampai ibunya wafat radhiyallahu taala anhuma. Dan Rasulullah SAW memberi hadiah yang sangat besar bagi Abu Hurairah dan ibunya, dan Rasulullah menyatakan di salah satu hadis bahwa tanda iman adalah mencintai Abu Hurairah dan mencintai ibu dari Abi Hurairah. Semoga kita semuanya termasuk orang yang mencintai Abu Hurairah dan mencintai ibu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, dan menjadi orang-orang yang benar-benar bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, yang apapun bakti kita tidak mungkin bisa membalas kebaikan dan jasa mereka berdua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una fa'na ma 'allamtana zidna ilma, alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubillahi min halin wa nastaudi'uka ma qara'na fi kitabih innal hajati ilaih, wa sallallahu ala nabi wa alihi wasallam. Dan kita insyaallah bertemu di episode ke-7 di kajian yang selanjutnya, bab huquqil walidain. Jazakumullah khair wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.